Dalam zaman yang serba cepat dan semuanya serba instan, maka sesuatu yang lambat itu akan terasa sangat menghambat. Begitu pula ketika pergumulan hidup dan beban berat datang, menahun dan lama tidak selesai-selesai. Dan ini yang menyebabkan manusia menjadi makin tidak sabaran menantikan selesainya sebuah masalah. Karena segalanya serba mau instan. Padahal sebenarnya hidup iman adalah konstan. Berarti berlangsung terus-menerus secara perlahan, teratur, tetapi pasti. Hanya seringkali memang kita yang tidak sabar menantikan target yang sesegera mungkin selesai. Kesabaran menjadi langka hari-hari ini. Bahkan ketergesaan dijunjung tinggi, bahkan memerintah hati manusia. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini dari Mazmur 40 ayat yang terakhir 14-18. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Bagian penutup Mazmur 40 ini, bila kita mau membandingkan dengan Mazmur 70, maka ada nuansa dan nada yang mirip. Bahkan sebagian besar ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat pembuka di dalam Mazmur 70 yang juga ditulis oleh Daud. Bila Mazmur 40 diawali dengan bagaimana Daud menantikan Tuhan dan secara sabar dia menantikan Tuhan, maka di bagian akhirnya ayat 14-18 ini justru tampak seperti ketidaksabarannya muncul. Ingin sesegera mungkin dan secepat mungkin ia mendapatkan jawaban dan juga ingin Tuhan bertindak cepat-cepat agar musuh-musuhnya itu menjadi jerak dan tidak lagi mengepung dia, dan dia terlepas dari segala beban hidup yang menindih. Dan di dalam bagian akhir dari Mazmur 40 ini yang menjadi pengantar Mazmur 70, Daud sebenarnya ingin menunjukkan lagi sebuah kejujurannya tentang apa yang menjadi keinginan terdalam di hatinya, yaitu bersegeranya Tuhan menolong. Tidak lambat-lambat. Biar Tuhan yang berkenan menyelamatkan dan melepaskan dia. Dan dia bahkan menutup Mazmur ini dengan sebuah ungkapan yang cukup tegas kepada Allahnya. Janganlah berlambat. Daud adalah sosok yang sebenarnya terbiasa belajar sabar ketika dia menggembalakan ternak. Namun di dalam bagian Sabda Tuhan ini, tampak sekali bahwa dia seperti tidak sabaran. Mengapa? Tentu saja ada alasannya. Dia sudah merasa begitu terdesak dan hidupnya sudah merasa sesak
dengan berbagai macam himpitan dari musuh-musuhnya, dari mereka yang menjadi beban yang berat buat Daud. Sehingga itulah yang dia mendesak Tuhan untuk sesegera mungkin bertindak. Dan memang kalau kita membandingkan dengan kisah hidup Daud, masa kesabaran dia untuk menantikan Tuhan bertindak itu adalah panjang. Ada momen-momen tertentu di mana dia memang tergoda ingin menyelesaikan dengan caranya sendiri. Tetapi Tuhan mencegahnya, dan hatinya yang peka akan pimpinan Tuhan membuat dia tidak sesegera mungkin bertindak dengan caranya. Dia malah mengikuti caranya Tuhan untuk menolong. Pelajaran Sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang hidup di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Bahwa bila Tuhan tidak segera menolong kita, bukan berarti Dia tidak bersedia menolong. Daud ungkapkan itu, tetap dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang memperhatikannya, Tuhanlah yang menyelamatkannya, dan Tuhanlah yang menolong dan meluputkannya. Ini keyakinan Daud. Namun pada realitanya memang tidak semudah itu. Untuk dia bisa menerima waktu yang panjang sampai selesainya masalah yang dia hadapi. Sehingga pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan adalah bahwa Tuhan tidak segera menolong bukan berarti Dia tidak bersedia menolong, namun Ia sedang menguji apakah hamba-hambanya itu bersetia hati, punya hati yang setia, mengikuti Tuhan, dan bersedia diri, yaitu menyediakan dirinya untuk mengikuti cara Tuhan di dalam menolong, bukan cara manusia yang serba terbatas dan mengikuti maunya sendiri. Pertolongan Tuhan selalu perlahan, tetapi pasti. Bukankah sepanjang kitab suci kita melihat bagaimana Tuhan menolong tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Terkesan memang lambat, namun justru lambatnya Tuhan bertindak bukan membuat iman terhambat. Pertolongannya perlahan tapi pasti, namun itu pantas untuk dinantikan, karena itu pasti akan dinyatakan, hanya memang menunggu waktunya yang terbaik. Hari-hari ini, bagi kita yang sedang menantikan pertolongan Tuhan dan belum kunjung datang pertolongan itu, ingatlah, kita sedang diuji. Apakah hati kita tetap setia kepadanya dan diri kita tetap bersedia mengikuti cara Tuhan menolong, bukan cara kita yang memang sangat terbatas. Karenanya, bersedialah dan bersetialah senantiasa kepada Tuhan yang akan selalu menemanimu, apapun dan bagaimanapun keadaanmu. Pertolongannya akan selalu dicurahkan buat kita yang menantikannya. Perlahan tapi pasti dan pantas untuk dinanti. Amin.